Halo teman-teman, balik lagi di channel Bernardika, channelnya para dropshipper dan pengangguran. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu member di Telegram mengenai yang namanya pengayaan data atau partial learning dan juga limited learning atau pembelajaran dibatasi. Sebenarnya apa sih itu? Dan bagaimana cara keluar dari pengayaan data dan partial limited learning? Kita simak video berikut ini. Oke, sebenarnya Facebook sudah menyediakan informasi mengenai hal ini, ya. Jadi tempat terbaik untuk belajar sebenarnya adalah dari Facebook sendiri. Nah, sekarang akan kita bahas penjelasan mengenai pengayaan data dan juga yang namanya limited learning atau pembelajaran dibatasi. Langsung dari sumbernya sendiri, yaitu dari Facebook sendiri. Nah, ini dia disebut yang pertama adalah mengenai tahapan pengayaan data. Jadi di sini Facebook menjelaskan bahwa sebenarnya setiap kali teman-teman membuat sebuah iklan atau kampanye, itu dia akan masuk ke tahapan pengayaan data. Hampir di semua akun akan begitu. Dan juga bisa jadi ada yang nggak masuk tahapan pengayaan data, tapi kebanyakan akan masuk ke tahapan pengayaan data. Jadi sebenarnya ini adalah periode, ya. Di sini dijelaskan oleh Facebook bahwa ketika sistem penayangan masih harus mempelajari banyak hal tentang set iklan. Selama tahapan pengayaan data, sistem mengeksplorasi cara terbaik dalam menayangkan set iklan sehingga kinerja kurang stabil. Jadi pasti teman-teman pernah mengalami ketika dari posisi aktif masuk ke pengayaan data, itu iklannya jadi jelek, ya. Dan emang di sini Facebook jelaskan seperti itu. Dan cost per acquisition atau CPA-nya biasanya jadi lebih buruk. Tahap pengayaan data terjadi saat Anda membuat iklan atau set iklan baru untuk melakukan edit signifikan pada iklan yang ada. Jadi tahapan pengayaan data ini terjadi ketika kita membuat sebuah set iklan baru atau mengeditnya, seperti itu. Nah, emang keseringan hal ini muncul kenapa? Karena Facebook merasa kurang data dari iklan yang teman-teman buat. Biasanya di sini Facebook menjelaskan untuk lepas dari pengayaan data itu kita perlu minimal itu adalah 50 konversi, ya. Kemudian saya akan keluar dari tahap pengayaan data segera setelah kinerja menjadi stabil. Biasanya setelah sekitar 50 konversi. Semakin cepat dapat 50 konversi itu akan semakin cepat keluar dari pengayaan data. Biasanya rata-ratanya sih 1 minggu. Nah, tapi kalau budget teman-teman besar itu akan keluar dari tahapan pengayaan data. Di sini Facebook memberikan saran bagaimana ketika adset iklan teman-teman itu masuk ke tahapan pengayaan data. Yang pertama itu adalah tidak usah mengedit iklannya. Jadi biarkan sampai keluar dari tahapan pengayaan data. Nah, ini akan lama banget. Teman-teman akan ngerasa lama banget kalau budget iklan teman-teman kecil, ya. Bisa sampai seminggu baru keluar dari tahapan pengayaan data. Tapi ini adalah saran terbaik dari Facebook. Jangan mengedit iklan yang sedang dalam pengayaan data, karena itu akan diulang lagi prosesnya, seperti itu. Menghindari volume iklan yang tinggi. Saat Anda buat iklan dan set iklan, sistem penayangan tidak begitu banyak mempelajari dibandingkan jika Anda buat iklan lebih sedikit iklan dan set iklan. Jadi ketika bikin kampanye, itu kalau volumenya terlalu tinggi, ya, itu akan lebih lama keluar dari pengayaan datanya. Jadi di sini disarankan agar kita menggabungkan iklan-iklan dengan menggabungkan set iklan yang serupa, juga menggabungkan tahapan pengayaan data. Jadi jangan terlalu banyak membuat set iklan yang serupa, seperti itu. Lalu menggunakan anggaran yang realistis. Nah, di sini dikatakan bahwa jika Anda menetapkan anggaran yang sangat kecil atau terlalu besar, sistem penayangan menghasilkan indikator yang tidak akurat atau untuk orang yang menjadi target pengoptimalan sistem penayangan. Tetapkan anggaran yang cukup besar untuk mendapatkan minimal total 50 konversi dan hindari anggaran yang sering berubah-ubah. Nah, jadi untuk mempercepat dapat 50 konversi, salah satu caranya adalah teman-teman memakai anggaran yang lebih besar. Kenapa? Dengan jangkauan yang lebih besar, Facebook akan mendapatkan data lebih cepat. Dengan begitu, teman-teman akan mendapatkan data konversi, misalnya cost per lead, cost per purchase, itu akan lebih cepat juga. Dan dengan arti lain, itu akan keluar dari yang namanya fase pengayaan data itu lebih cepat, seperti itu. Nah, di sini juga Facebook menunjukkan mengenai tahapan pemecahan masalah, ya. Jika set iklan yang telah Anda edit secara signifikan masih belum keluar dari tahapan pengayaan data setelah 7 hari, status soal pengayaan data akan menampilkan pengayaan data terbatas.
Oke. Nah, ini disebut limited learning ya. Pasalnya pengayaan datanya terbatas. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kontrol tawaran atau kontrol biaya. Ini teman-teman pakai yang namanya manual bidding. Lalu anggaran Anda terlalu rendah ya. Jadi kalau semakin lama mendapatkan datanya, Facebook akan masuk ke limited learning seperti itu. Jadi anggarannya juga jangan terlalu kecil. Ukuran pemirsaan terlalu kecil. Jadi jangkauannya juga akan lebih lama. Lalu Anda miliki terlalu banyak set iklan. Oke. Set iklan lain dari akun iklan atau halaman serupa malah menang lelang. Nah, ini juga pertimbangan untuk menggabungkan beberapa set iklan untuk menghindari tumpang tindih. Artinya ya iklan kita bertarung dengan iklan kita sendiri. Peristiwa pengoptimalan Anda sangat jarang terjadi. Misalnya teman-teman pilih prospek dan itu sangat jarang terjadi. Semakin jarang terjadi, maka adset teman-teman akan masuk ke limited learning seperti itu. Nah, ini adalah praktek terbaik yang disarankan oleh Facebook. Dan kenyataan di lapangan adalah orang banyak, advertiser banyak yang nggak care tentang ini. Saya juga termasuk yang nggak perlu. Kalau pengayaan data ya udah biarin aja, limited learning ya udah biarin aja seperti itu ya. Jadi diedit sedikit, mungkin diedit targetingnya dan juga diedit bagian budgetnya seperti itu. Nah, cuman kalau mau mengikuti aturan Facebook ya seperti ini caranya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin mengikuti master-master yang lain, ada yang bilang udah nggak usah dibiarin aja seperti itu, ada. Tapi ini saya berikan dari yang sumbernya langsung, yaitu si Facebook. Nah, ini juga saya ingin tambahkan mengenai status di kampanye set iklan untuk iklan. Ini sering banget ditanyakan di Facebook. Ada kesalahan, ada peringatan, ada menunggu persetujuan ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau kampanye teman-teman itu ada tulisan kesalahan, nah tidak dijalankan karena ada masalah yang perlu diperhatikan, misalnya pembayaran dan juga yang lain-lain. Nah, di sini ditolak, habis itu pengayaan data dibatasi. Nah, kalau ada tulisan pengayaan data dibatasi, kenapa? Karena set iklan teman-teman nggak tembus 50 konversi dalam waktu 1 minggu, seperti itu. Makanya set iklannya itu dibatasi. Dan ini ganti targeting, sesuaikan budget seperti saran Facebook. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada sebuah link yang bagus mengenai pengoptimalan pengayaan data, panduan tahapan pengayaan data. Ini linknya ya, id.facebook.com. Pokoknya teman-teman guide to learning phase, itu teman-teman cari aja, nanti akan muncul seperti ini. Oke, di sini dikasihkan gambaran mengenai apa itu pengayaan data, bagaimana cara keluarnya, itu 50 peristiwa. Jadi teman-teman harus sabar kalau budget kecil, karena itu menunggu 50 konversi terjadi selama 1 minggu. Nah, ini dampak tahapan pengayaan data ya. Nah, ini Facebook menjelaskan mengoptimalkan pengeluaran Anda, jangan terlalu sering mengedit ya, disarankan jangan terlalu sering mengedit. Penargetan, penempatan, peristiwa pengoptimalan, strategi tawaran, nah seperti itu. Lalu ada tips-tips dari Facebook juga untuk mengurangi pengeluaran Anda pada tahapan pengayaan data. Jangan menjalankan terlalu banyak set iklan. Oke. Habis itu hindari volume konversi yang rendah dan pengaturan yang terbatas. Pengaturan terbatas itu misalnya teman-teman batasi Facebook bergeraknya dengan manual bidding. Anggarannya juga jangan terlalu rendah, sesuai dengan jumlah audiens yang teman-teman jangkau di Facebook. Habis itu jangan pakai biaya batas tawaran, pakai aja yang biaya terendah ya. Habis itu hindari ukuran pemirsa yang terlalu kecil ya, misalnya 100.000. Itu kan kadang keseringan orang nggak aktif di Facebook. Peristiwa konversi yang jarang terjadi. Jadi ini adalah penentu kalau semakin kecil, semakin sedikit, semakin lama. Result dari prospek dan yang lain-lain semakin lama adset teman-teman keluar dari pengayaan data. Oke. Nah, habis itu ini juga tips terakhirnya, hindari perilaku membuat set iklan yang tidak kunjung keluar dari tahapan pengayaan data, tetapi jangan sepenuhnya melewatkan tahapan pengayaan data. Oke, jadi itulah tips-tips dari Facebook. Nah, kalau tips dari saya sendiri, saya sebenarnya memang kurang begitu memperhatikan pengayaan data. Jadi kalau memang pengayaan data, ya sudah, mau nggak mau saya biarin aja. Dan kalau limited learning atau fase pembelajaran dibatasi, saya biasanya edit set iklannya, ditambah jangkauannya biar lebih luas, biar lebih cepat mendapatkan konversi seperti itu. Nah, itu tips-tipsnya. Jadi hampir semua akun iklan akan masuk ke tahapan pengayaan data.
Kalau teman-teman Facebook pixelnya udah matang, mungkin nggak akan masuk ke tahapan pengayaan data. Karena apa? Karena datanya sudah ada banyak di pixel tersebut, seperti itu. Oke, itu aja sih pembahasan mengenai Facebook pengayaan data dan juga limited learning. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi teman-teman sebenarnya Facebook sudah menyediakan banyak sekali informasi mengenai bagaimana cara kita beriklan di Facebook. Untuk basic teman-teman bisa cari di Facebook, temukan di Facebook Blueprint namanya. Rajin-rajin aja ngebaca di Facebooknya. Nah, cuman kadang-kadang banyak orang yang kurang bisa mengartikan bahasa yang Facebook berikan, seperti itu. Oke, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.